Pria tua itu menemukan bahwa senjata yang dijual di lapak itu semuanya hanyalah mainan. Lalu ia mencoba bertanya, apakah ada yang asli? Pedagang yang mendengar hal itu langsung mengejeknya dengan mengatakan bahwa orang tua bangkotan masih ingin bertingkah main senjata. Namun, pedagang itu segera merasakan niat membunuh dari sorotan mata si pria tua, yang jelas-jelas tidak akan terpancar jika tidak memiliki puluhan nyawa di tangannya. Pedagang itu pun bergegas membawa si pria tua menemui seorang penyelundup senjata. Penyelundup tersebut bertanya untuk apa si pria tua membeli senjata, dan si pria tua tidak menyembunyikannya. Ia menuturkan bahwa cucu perempuannya telah dilecehkan oleh sekelompok pria bajingan, sehingga sebagai seorang kakek, ia ingin menuntut keadilan untuk cucunya. Penyelundup senjata yang penasaran bertanya, bukankah hal semacam ini seharusnya ditangani oleh polisi? Namun si pria tua menyatakan bahwa jika hukum masih berguna, ia tidak akan berada di sini hari ini. Mendengar hal itu, sang penyelundup senjata merasa sangat tersentuh, dan memutuskan untuk memberinya beberapa perlengkapan secara gratis. Tetapi si pria tua tampaknya sama sekali tidak tertarik dengan senjata-senjata biasa tersebut. Menyadari bahwa identitas pria tua ini tidak sembarangan, sang penyelundup senjata pun langsung mengeluarkan senjata andalan lain miliknya. Untuk membalas dendam demi cucu perempuannya, veteran perang berusia 80 tahun ini secara diam-diam meletakkan senapan 98 KA di atas bangku. Lalu dengan cepat mengisinya dengan peluru dan mulai terus-menerus mencari target melalui teropong pembesar 8 kali. Hal ini ia lakukan semata-mata karena pemuda bajingan itu telah melecehkan cucunya secara kejam, hingga membuat cucunya putus asa dan melompat dari lantai 18. Namun, karena pemuda bajingan tersebut adalah putra dari sekretaris wali kota, hukum tidak mampu menjeratnya. Kakek tua yang malang ini hanya bisa mengangkat senjatanya sendiri demi keadilan. Terlihat ia membidik botol minuman keras di tangan pemuda itu, dan tanpa ragu menarik pelatuknya. Pecahan kaca yang berhamburan kemana-mana seketika menyita alat kejahatan sang pemuda bajingan, di mana melihat penjahat tersebut menderita hal yang lebih buruk daripada kematian ini. Sang veteran barulah merasa puas dan menyembunyikan senjatanya, lalu dengan cepat membersihkan tempat kejadian, serta memungut selongsong peluru yang jatuh di lantai. Setelah menyelesaikan semua itu, ia bergegas mengganti pakaian dan keluar rumah untuk jalan-jalan seperti biasa. Saat melewati sebuah hutan kecil, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melempar selongsong peluru ke dalam sungai kecil. Hingga akhirnya dengan tenang ia tiba di pusat kegiatan lansia, berniat menggunakan permainan catur untuk mengaburkan pandangan polisi. 2,5 jam kemudian ketika ambulans akhirnya tiba, barulah putra sekretaris wali kota yang terluka itu dilarikan ke rumah sakit. Sementara warga sekitar yang mendengar kabar bahwa pemuda bajingan itu terluka merasa sangat gembira. Sebab selama bertahun-tahun pemuda tersebut telah menindas banyak gadis malang. Sementara warga hanya bisa memendam amarah tanpa berani bersuara, karena bahkan jika dilaporkan pun akhirnya selalu menguap begitu saja. Kini, pemuda bajingan itu tidak lagi memiliki kemampuan untuk berbuat semena-mena. Dan sang kakek tua akhirnya berhasil membalaskan dendam cucunya sekaligus menyelamatkan lebih banyak gadis yang berpotensi menjadi korban di masa depan. Kata-kata apa yang ingin kamu sampaikan kepada pria bajingan tersebut? Coba tulis di kolom komentar.